Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Barayahandayani, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua ada dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan melanjutkan materi video pembelajaran sebelumnya. Masih di bab 1, awal kehidupan manusia Indonesia. Kita masuk ke subbab 4 atau subbab D, corak kehidupan manusia zaman praksara. Ki Hajar Dewantara merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Clay Kluchon menambahkan, kebudayaan memiliki 7 unsur yang sifatnya universal. Artinya, unsur-unsur kebudayaan merupakan isi pokok kebudayaan dan dapat ditemui pada seluruh masyarakat yang ada di dunia. Ketujuh unsur kebudayaan yang dimaksud adalah sistem mata pencaharian, sistem peralatan hidup, sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem organisasi sosial dan kemasyarakatan, sistem religi dan kepercayaan, kesenian, dan bahasa. Pada bagian berikut ini akan dipaparkan corak kehidupan dan hasil-hasil budaya manusia zaman praksara Indonesia. Untuk mempermudah pembahasan, zaman praksara dibagi menjadi kategori mata pencarian, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Masa berburu dan mengumpulkan makanan, zaman Paleolitikum. Sebagaimana diungkapkan The Cambridge Encyclopedia of Hunter-Gatherers, berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu merupakan bentuk adaptasi pertama manusia yang paling sukses, serta mencakup 90% dari sejarah manusia. Sampai tahun 12.000 sebelum Masehi, semua manusia hidup dengan cara ini. Makanan manusia purba pada masa ini bergantung sepenuhnya pada alam dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Hal ini karena pada masa ini hewan dan tumbuh-tumbuhan telah hidup merata di bumi. Kala Pleistosen sampai Holosen merupakan masa puncak perkembangan hewan menyusui atau mamalia. Oleh karena itu, berburu hewan menjadi aktivitas pokok untuk bertahan hidup. Hewan-hewan yang diburu antara lain rusa, kuda, babi hutan, kijang, kerbau, kera, gajah, dan kuda Nil. Karena berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup, kehidupan manusia purba Indonesia pada masa ini sejak Pithecanthropus sampai Homo sapiens bersifat nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Kehidupan menetap atau sedenter belum dikenal. Migrasi atau perpindahan hewan buruan itu umumnya dipengaruhi beberapa faktor utama sebagai berikut. Yang pertama, adanya perubahan iklim yang ekstrim, misalnya kemarau panjang yang membuat banyak padang rumput dan sumber air menjadi kering, atau musim hujan berkepanjangan yang membuat suhu lingkungan menjadi sangat dingin. Kemudian yang kedua, bencana alam. 3. Ancaman dari sesama hewan yaitu hewan karnivor. 4. Gangguan manusia atau perburuan. Dan yang terakhir, tumbuh-tumbuhan biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah-daerah beriklim lebih panas. Hal ini membuat hewan-hewan pemakan tumbuhan atau herbivore ikut bermigrasi, mengikuti migrasi tumbuh-tumbuhan itu. Migrasi hewan-hewan herbivore ini dengan sendirinya membuat hewan-hewan karnivor ikut bermigrasi juga. Manusia purba Indonesia masa ini hidup dengan kelompok-kelompok kecil. Interaksi antar anggota kelompok saat berburu menimbulkan sistem komunikasi dalam bentuk bunyi mulut, yakni dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan, bahasa isyarat yang sederhana. Hasil-hasil budaya. Melalui benda atau alat apakah manusia berburu dan mengolah hasil buruannya? Mereka tidak berburu dengan tangan kosong, tetapi menggunakan alat tertentu. Sesuai perkembangan otaknya yang masih terbatas, alat mereka yang gunakan juga masih sangat sederhana, yaitu alat-alat dari batu, kayu, dan tulang binatang yang masih kasar. Temuan alat-alat dari batu yang ditemukan di Indonesia paling banyak berupa kapak perimbas, alat-alat serpi, dan alat-alat dari tulang.
Selain ketiga alat tersebut, ditemukan pula alat-alat seperti kapak genggam dan kapak penetak. Berikut ini jenis alat yang ditemukan di Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, budaya Paleolitik. Yang pertama ada kapak perimbas. Kapak perimbas adalah sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif, padat atau utuh, ya, masif itu. Teknik pembuatannya pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu perkembangan yang panjang. Ini adalah foto atau gambar dari kapak perimbas. Kapak perimbas atau penetak digunakan untuk menebang pohon, merimbas atau menghaluskan kayu dan memotong tulang. Sedangkan kapak genggam digunakan untuk menumbuk biji-bijian, menggali umbi-umbian, membuat serat dari pohon, dan bahkan sebagai senjata. Ini adalah contoh atau gambar dari kapak genggam. Kemudian yang kedua ada alat serpi, flax. Temuan alat serpi pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1934. Alat-alat dikumpulkan dari permukaan tanah barat laut Desa Ngebung, Sragen, Jawa Tengah. Alat-alat serpi acap kali ditemukan bersama-sama dengan kapak perimbas atau alat batu masif lainnya di beberapa tempat. Alat serpi merupakan unsur dominan dan kadang-kadang alat ini merupakan unsur pokoknya. Ini adalah gambar dari alat serpi atau flax. Dan flax ini atau alat serpi ini digunakan untuk mengupas makanan, menguliti hewan, mengiris daging buruan, dan memotong umbi-umbian. Dan yang terakhir ada alat tulang. Pembuatan alat-alat tulang sementara ini hanya diketahui di Ngandong sebagai unsur yang ditemukan dalam konteks Pithecanthropus soloensis dan alat-alat lain yang dibuat dari tanduk, serpi, dan batu-batu bundar. Ini adalah contoh gambar dari alat-alat tulang tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.